Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cara Mudah, pada postingan kali ini admin Cara Mudah akan membahas tentang SKP for all ASN tanpa angka kredit ya. Ini yang kita bahas untuk tanpa angka kredit yang biasa digunakan kalau untuk di kantor-kantor itu jabatan struktural, dan di sekolah biasanya digunakan oleh tata usaha dan stafnya yang pegawai negeri. Oke, langsung saja langkah awal, kita langsung klik bagian SKP Januari Juni yang ini. Nah, ini tampilannya. Ini jabatannya kita isi, ini bagian pegawai yang dinilai, dan ini pejabat penilainya. Nah, pertama tentu kita isi dulu namanya, NIP, kemudian pangkat golongannya ini bisa diisi secara manual. Kemudian jabatannya misalkan di sini kepala tata usaha misalkan ya. Kemudian tempatnya di Kementerian Agama Jakarta Utara misalkan. Kemudian jabatan di sininya atasannya misalkan ini di sini kabak atau kepala ya, kepala madrasah. Kalau umpamanya di sini sekolahnya, di sini biasanya bisa memakai nama kementerian yang sama atau nama sekolahnya ya. Ini kepala madrasah atau sekolah Man 1 Jakarta. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk kegiatannya di sini memang sekilas cuma cukup untuk 8. Sebenarnya ini masih bisa ditambah. Cara menambahnya bukan cara di insert, tapi ini ada bagian baris yang disembunyikan. Ini kan nomor 20, ini 127. Nah, untuk menambah caranya seperti ini. Jika memang diisi di sini nggak cukup, caranya di bloknya seperti ini ya. Arahkan panah yang ini, saya beri tanda ini, bukan begini ya, bukan begini, tapi di blok secara keseluruhan. Nah, baru tarik ke bawah, baru klik kanan, pilih unhide. Nah, ini kan masih ada banyak nih, banyak kolom-kolom yang bisa diisi sebagai tambahan ya. Nah, seperti ini. Jika umpamanya ada tugas tambahan, bisa diisi di bawahnya juga ya, bisa diisi bawahnya di dalam kolom ini sendiri. Nah, kemudian ini untuk kuantitasnya diisi, lalu outputnya apa, laporan atau berkas ya. Kemudian data yang di bawah ini otomatis, ini nama daerah bisa diedit di sini. Nah, setelah dibuat seperti ini, kita lanjutkan di bagian pengukuran. Seperti ini, klik di sini. Ini pengukurannya. Data yang di sini akan otomatis muncul seperti yang kita ketik pada bagian sasaran. Nah, kemudian target di sini adalah apa yang kita isi pada sasaran SKP yang sudah kita isi. Jadi bukan dirubah di sini. Kalau umpamanya di sini salah mau kita rubah 7, tidak bisa. Jadi kalau mau merubahnya harus kita kembali di bagian SKP. Di sini merubahnya. Baru bisa diganti 7. Kalau di sini sudah diganti 7, otomatis yang di bagian pengukuran juga berganti 7. Seperti itu ya. Nah, ini kita kembalikan dulu ke posisi tadi di angka 6 ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini juga 6. Nah, setelah terisi seperti ini, lalu kita isi bagian realisasi. Nah, realisasi ini bagian mutu ini bisa kita isi secara manual maupun otomatis ya. Misalkan 100, targetnya 125, kuantitas kita hanya 123. Kita bisa membuat rumus di sini dengan cara menghitung di tempat lain atau langsung kita hitung di sini dengan cara beri sama dengan, klik bagian ini ya, kita kasih per, kemudian 125. Nah, kita enter. Nah, seperti ini hasilnya ya. Mutunya baru kita kalikan dengan 100%. Kita kali 100%.
Nah, maka munculnya 0, dikali 100 ya, dikali 100, maka nilainya 98. Harusnya di sini 98% jika kita gunakan pola otomatisasi. Tapi kebanyakan di kantor-kantor itu mutu tidak otomatis, hanya masalah kuantitas tapi penyelesaiannya, sehingga kadang di sini diminta diisi secara manual. Paling rendahnya adalah 85 dan paling tingginya 100. Nah, seperti ini seharusnya bukan diisi 50 ya. Karena di sini laporan 1 dan sudah selesai, ini bisa diisi jangan 50, paling rendah 85. Seperti ini ya, kita perbaiki. Yang ini juga sama, 55. Kalau memang sudah cocok, bisa diisi juga 100, tidak masalah ya. Nah, seperti sehingga angka kreditnya baik. Kalau umpamanya di sini 100, di sini hanya diisi 50, itu menyebabkan nilai angka kredit kita menurun ya, menurun. Nah, paling tidak usahakan diisi nilai terendah 85 dan tertingginya 100. Nah, setelah diisi semuanya, pencapaiannya di sini sudah baik, usahakan jangan sampai cukup ya. Kalau cukup, perbaiki di kualitas atau mutunya atau di kuantitasnya. Jangan terlalu banyak berbeda ya. Jangan terlalu banyak berbeda. Setelah selesai, baru kita lanjutkan di bagian DP3-nya. Nah, DP3 seperti ini, minimal DP3 itu 76. Kalau kita ngisinya 75, itu kategorinya cukup. Ini menurut PP 46 tahun 2011. Jadi paling rendah 76. Kalau pegawai pemula nggak apa-apa pakai 76. Tapi untuk yang sudah masa jabatan atau masa kerjanya lama, usahakan sudah di atas 76, bisa 80, 81 dan seterusnya. Nah, kemudian juga tidak perlu sampai muncul kategori sangat baik, karena itu nanti menimbulkan pertanyaan prestasi apa yang sudah diraih sehingga nilainya kok sangat baik, seperti itu ya. Nah, setelah ini diisi, bagian kepemimpinan dikosongkan saja ya, karena ini khusus untuk kepala sekolah atau kepala instansi. Di sininya kalau Kementerian Agama ya di sini bisa ditulis misalkan sudah ya, kementerian kosongkan saja juga tidak masalah yang di sini ya. Kalau di sini nama sekolah, di atasnya baru Kementerian Agama. Nah, data-data yang ini otomatis ya, otomatis terisi. Kemudian yang ini diisi secara manual di sini untuk mengisi bagian yang ini ya. Nah, tanggalnya sudah, settingannya ini tanggal 30 ya, ada 31. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, kita beralih ke prestasi kerja. Nah, prestasi kerja ini otomatis yang ini tanggalnya bisa dirubah ya, dirubah. Tapi sudah pas aja nih ya, 30 Juni. Yang ini juga otomatis. Nah, untuk nama daerah ini di bagian ini cara merubahnya di sini. Nah, ini. Ya, di sini. Misalkan di sini mau diganti Jakarta. Nah, seperti itu. Jadi merubahnya daerah sini ya. Daerah sini ini kalau di blok kelihatan. Tuh. Ya. Oke, sudah selesai untuk semester 1. Januari Juni. Selanjutnya di semester kedua Juni Desember, format masih sekilas sama, tapi yang membedakan lokasi. Nah, ini lokasi pegawai yang dinilai di sebelah sini. Ini lokasi yang pejabat penilainya. Nah, ini dibuat link ke depan, tapi kalau umpamanya ada perubahan bisa langsung diketik tindis ya. Misalkan pejabat penilainya berganti, bukan yang ini bisa diketik tindis saja. Misalkan diganti di sini Joko MPD. Nah, bisa ya. Nah, tapi yang umpamanya tidak ada perubahan, ini sudah otomatis terlink dari depan ya. Nah, kemudian uraian kegiatannya ini diisi manual ya, diisi manual kembali. Kalau umpamanya sama dengan yang di depan, bisa dikopikan, dikopi, pindah ke sini ya. Kalau umpamanya malas mengetik kembali. Nah, selanjutnya setelah ini diisi sama prosedurnya seperti tadi, lanjut di bagian pengukuran. Nah, ini presentasenya di sini diisi manual, tidak masalah ya, tidak masalah. Presentasenya sebenarnya paling bagus itu kalau kuantitas dan kualitas ini dibikin rumus ya, dibikin rumus seperti ini tadi rumusnya ya, sama dengan ini per ini ya, seperti ini dalam kurung ya, dikali 100 ya. Nah, seperti ini. Jadi ini kualitasnya jadi seperti ini.
diukur dari kuantitasnya saja, tapi kalau mau dicek lagi dengan pekerjaannya tentu akan berbeda ya. Sehingga ada kebijakan-kebijakan disiplin tertentu tidak mutlak jumlahnya saja, tapi kualitas dari pekerjaan, sehingga masing-masing menggunakan pola berbeda-beda setiap instansi. Ini bisa dibikin rumus sendiri atau langsung diketik juga tidak masalah. Namun saran saya ini jangan di bawah 85. Kalau di semester 1 sudah 85, naikkanlah sedikit di sini 86 gitu ya. Nah, ini yang 50 jangan, kita ganti misalkan 82 ya. 79 ganti 86 misalkan. Seperti ini ya. Jadi kualitasnya itu bagus. Nah, selanjutnya setelah ini selesai, kalau sudah selesai lanjut ke DP3. Nah, di DP3 ini ada perubahan ya. Rentangnya berbeda mulai dari 0 sampai 120. Ini rentang baik mulai 90. Jadi kalau Bapak Ibu mengisi di sini baru 89, itu nilainya masih cukup. Sehingga di sini mulainya 90. Nah, kalau pegawainya sudah lama ya nggak apa-apa, 100 misalkan gitu ya. Nggak apa-apa ya, ini masih rentang baik. Tapi jangan munculkan 110, itu sudah sangat baik. Nanti muncul pertanyaan lagi ya. Jadi cukuplah kita di posisi baik saja ya. Seperti ini. Ini rumus-rumus juga sudah otomatis. Kemudian di sininya karena Kementerian Agama sudah tidak usah. Tanggal 31, tanggal 2 ini dicek ya, kalau tanggalnya libur ya diganti tanggal 3 misalkan ya. Tanggal 3. Yang ini otomatis juga. Yang di sini diisi mandiri ya. Nih, ada perubahan pejabat diganti di sini. Selanjutnya kita prestasi kerjanya. Nah, ini otomatis juga. Ini tanggal 31 sudah benar. Nah, ini untuk ide ini jika hanya bermanfaat di lingkup tim kerja itu 2, tapi kalau di satu instansi nilainya 3 ya. Nanti kalau umpamanya manfaat ide baranya itu sampai tingkat nasional bisa sampai 5 ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk nama kota atau daerah, ceknya di blok aja di bagian sini. Nah, ini berarti di sini. Sini ya, di pojok sini. Bisa aja Jakarta. Nah, berubah ya. Jadi posisinya di sini. Sini, bukan dirubah di sini ya, nggak bisa ini kalau mau dirubah di sini. Nah, nggak bisa. Jadi merubahnya di bagian sini. Nih, yang di sini ya. Oke, sudah selesai di Juli Desember. Selanjutnya di bagian integrasi. Integrasi juga sudah otomatis. Tanggal bisa diganti, tapi ini sudah benar tanggal 31 ya. Yang ini juga sudah otomatis. Nama kota di sini dirubah, kita cari. Nah, ini tempatnya. Di sini. Jakarta. Nah, dengan demikian sudah selesai. Ini hanya memakan waktu beberapa menit saja untuk membuat SKP 2 periode sesuai dengan surat edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara yang nomor 3 ya. Ini yang nomor 3, yang nomor 8 aplikasinya belum siap, dan itu masih kita boleh penerapannya di awal tahun 2023. Oke, demikianlah informasi yang dapat cara mudah sampaikan. Semoga dalam pembuatan SKP untuk yang struktural atau pejabat tidak menggunakan angka kredit bisa lebih mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.